Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa adama nafa'alna bi barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qala at-tahdhir min tarkis shalah. Judul kita pada pagi hari ini adalah ancaman buat orang yang meninggalkan sholat. Ya. Ma summiyat as-salatu salatan illa li'annaha silatun bainal abdi wa rabbih. Tidaklah dinamakan sholat sebagai sholat, melainkan karena bahwasanya sholat itu merupakan silah, penyambung antara seorang hamba dengan Tuhannya, ya. Jadi dinamain sholat dengan kalimat sholat karena dia sebagai silat, ya. Ini mungkin juga kata silat itu dalam bahasa Arab artinya nyampe, nyambung, ya. Asalnya wasala yasilu silatan, ya. Jadi silat, wasala yasilu silatan, maknanya sampai, nyambung, ya, tuh. Wasol. Ya. Nah, jadi ketika orang melaksanakan sholat, maka dia telah menyambung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Fa idza qata'as shalah, apabila dia memutus sholatnya, artinya meninggalkan sholat, in qata'at tilkas silatu, maka terputuslah hubungan tersebut. Ya. Nah, jadi begitu luar biasa, ya. Ini tentang masalah perkara sholat. Ini kalam Habib Alwi bin Syihab, ya. Sampai-sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikisahkan dalam kitab Kifayatul Atqiya. Juga dalam kitab ini beliau itu melaksanakan yang namanya kholwat. Ya, kalau kholwatnya orang-orang kita biasanya di gunung atau di hutan atau di goa. Tapi kalau di Syekh Abdul Qadir Jilani kholwatnya di padang pasir. Karena memang tempatnya di sana di padang pasir gitu. Beliau sedang kholwat, sedang berzikir, sedang sholat sunnah, melaksanakan ibadah, tiba-tiba langit yang cerah jadi gelap. Jadi gelap. Tiba-tiba muncul suara, "Ya Abdul Qadir." Ya. Wahai Abdul Qadir, sudah aku halalkan apa yang sebelumnya aku haramkan, maka engkau sekarang boleh meninggalkan, ya, apa yang aku wajibkan kepadamu daripada sholat, gitu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani udah boleh kagak sholat. Langsung Syekh Abdul Qadir mengatakan, ya, ikhsa'anni ya syaitan, pergi dariku wahai syaitan. Tuh. Jadi Syekh Abdul Qadir tahu nih, ya, ini adalah suara siapa tuh? Suara setan. Kenapa tahu? Ditanya nih sama nih yang di atas tuh. Ya, ya Abdul Qadir, kenapa ente tahu bahwa saya bukannya Allah, saya adalah setan? Ya, min qaulika, dari perkataanmu yang pertama telah menghalalkan apa yang diharamkan. Yang kedua, udah nggak wajib lagi sholat. Sedangkan orang yang lebih mulia dari saya, Nabi Muhammad SAW, itu masih diwajibkan atas dirinya sholat. Buat Nabi aja yang mulia masih sholat, lah saya apa? Gitu. Ya. Makanya banyak nih muncul aliran tasawuf nih nanti nih. Ya, baik-baik kita para jamaah, ya. Kadang-kadang kita suka, ya, kepancing, suka terpengaruh tuh ada orang, ya, sakti mandraguna, bisa tahu orang, bisa baca orang, bisa nyembuhin orang. Pas kita ikutin, kok nih kayaknya nggak sholat gitu. Patokan kita sholat udah. Kalau seandainya ada orang yang bisa terbang di langit, jalan di atas air tapi nggak sholat, fala taqtadu, jangan diikutin. Gitu. Karena orang tersebut tidak memiliki hubungan dengan Allah, karena nggak ada silahnya. Gitu, ya. Makanya kalau ilmu otak-atik, ya begitu, orang Betawi nih, ilmu otak-atik namanya. Ya. Yang namanya orang Betawi kudu bisa silat gitu. 3 kata guru saya, silat, sholat,
silaturahim gitu. Silat, salat, silaturahim. Nambah itu dah sholawat begitu. Itu empat-empatnya berasal dari satu kata yang sama, yaitu wasala sampai ya. Salat ya itu berasal dari wasala tadi ya, sila, sholah ya, wasala. Begitupun kalimat silaturahim asalnya sama silat juga ya. Laut kana tarkus shalah sa'igan li ahadin lakana al mujahiduna li'aduwil Islam baina yadayil Rasulillah aula bidzalik. Ini kata ya, dalam kitab Futuhat Aliyah dikatakan seandainya ninggalin salat sa'igan boleh li ahadin bagi seseorang, lakana al mujahiduna pasti orang yang berjuang berperang melawan musuh-musuh Islam di hadapan Rasulullah itu pasti boleh. Tapi kenyataannya para pejuang, para sahabat ketika perang boleh gak ninggalin sholat? Ninggalin sholat gak? Enggak. Sampai muncullah dalam kitab fikih satu bab khusus namanya bab sholatul khauf, bab sholat dalam kondisi takut, bab sholat ketika kondisi perang. Orang lagi perang aja gak dikasih uzur buat gak sholat, lah bagaimana kita yang kagak ngapain? Apalagi yang cuma masang umbul-umbul. Lo ngapain masang umbul-umbul kok nggak sholat? Lo lagi berjuang fisabilillah ini. Nah, apalagi cuma masang tenda, ya, apalagi cuma dekor maulid, kagak boleh ninggalin sholat. Ya, kan kadang-kadang begitu. Ada orang masang tenda, ngurus-ngurus maulid, johor lewat, asar lewat, dengan alasan apa ya? Ini kalau nggak ada yang kerja ini nggak jalan nih. Ini kan syiar Rasulullah. Ini perang ini bukan syiarnya ini. Ya. Perang adalah syiar Allah. Luar biasanya perang, tetap wajib yang namanya sholat. Ya. Wa qad qala Allah Ta'ala fi haqqihim wa idza kunta fihim faqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Ini perintah nih dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, apabila kalian sedang berada dalam posisi perang, faqamta lahumus shalah, maka tetaplah tegakkan, dirikanlah buat mereka sholat. Wahai Nabi, kalau engkau lagi dalam kondisi perang bareng mereka nih, bareng para sahabat ya, tetap dirikan sholat. Tapi nanti dibagi dua nih tuh, ya, ada depan ada belakang. Jadi pas yang ketika depan ruku, yang belakang diri, agar jangan sampai kalau ruku semua nanti musuh nyerang. Ya, ntar ketika ini diri, yang belakang ruku. Ketika ini sujud, yang belakang diri. Ketika ini duduk, yang belakang sujud gitu. Ganti-gantian aja. Itu namanya sholat apa? Sholat khauf. Ya. Amarahumullahu biiqamatis shalah fil jamaah. Bahkan Allah suruh ya mereka nih para sahabat tetap melaksanakan sholat dalam berjamaah. Wahum fi sufufil qital, sedang mereka dalam barisan perang tuh ya. Ajib, masya Allah. Jadi dalam kondisi perang aja Nabi tetap sholat berjamaah. Makanya itu betapa pentingnya sholat. Fadalla annahu la rukhsata li ahadin fi tarkiha. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada keringanan bagi seorang pun untuk meninggalkan sholat. Au tahwiliha, atau diganti tuh. Ya, dialihkan an waktiha, dari waktunya, bihalin minal ahwal, daripada hal ke hal yang lain. Tapi kalau dalam hukum fikih begini, kita nih kadang dapat keringanan dari Allah, yaitu boleh yang namanya jamak dan boleh qashar. Ya, nih yang besok pergi ke Cianjur nih, ya, ini para jamaah kita doakan nih para saudara kita yang di Cianjur sedang berjuang, ya, mereka bertahan di sana dalam kondisi kesusahan. Nah itu kalau kita ke sana kemarin, ya pas saya ke sana itu kata orang-orang sana itu gempa tiap hari.
Bahkan beberapa jam sekali gempa. Dan gempanya nggak tanggung-tanggung, lumayan 3, 4. Ya, yang kalau kita duduk tuh bikin goyang gitu. Nah itu kalau dalam kondisi kayak begitu, ya, dalam kondisi ya gempa seperti itu, ya. Dan kondisi kita jauh nih, ya, itu dibolehkan kita untuk melaksanakan sholat jamaah. Ya. Jadi posisinya kita dari Jakarta lewat Sukabumi itu, bukan lewat Puncak nih, bukan. Kalau Puncak kan cuma 3 jam, kalau Sukabumi bisa 5 jam, 5 jam setengah kurang lebih. Nah itu sudah melewati batas daripada sholat jamaah qashar. Nah itu boleh dapat keringanan. Orang yang sudah melewati perjalanan 83 km boleh melakukan sholat apa? Jamaah qashar itu ya. Tapi kalau belum jalan belum boleh. Lewat dulu baru boleh. Gitu. Jalan nih kita nih baru sampai Depok udah jamaah qashar, enggak boleh. Jadi kalau belum boleh, kapan bolehnya? Kalau sudah melewati batas wilayah 83 km baru boleh tuh. Itu namanya rukhsah gitu ya. Adapun kita bikin-bikin sendiri nggak boleh. Contoh misalnya, wah maghrib lagi sibuk banget ini, macet banget. Udah sholat maghrib kita qashar. Nah, ajaran dari mana maghrib di qashar? Dari 3 jadi 1. Dengan dalil kias, katanya kalau sholat zuhur asar kan dikurangin 2 ya, terus berarti maghrib isya dikurangin 2, maghrib kurang 2 jadi 1, isya jadi 2 gitu. Nah ini ajaran Nabi mana nih? Nabi palsu kali, jangan-jangan itu ya. Kemudian apa? La fil marad wala fis safar, tetap juga nggak ada keringanan meninggalkan sholat buat orang sakit. Nggak bisa diri, sholatnya duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring dengan isyarah. Nggak bisa baring, nggak bisa isyarah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ninggal tuh. Wala fis safar, juga nggak dapat keringanan ninggalin sholat ketika safar tuh ya. Mau kita perjalanan ke Amerika, mau ke Afrika, tetap wajib sholat. Wala fil khauf, dalam kondisi takut, yaitu wala fil harab, begitupun dalam kondisi perang. Wala bi ayyi syaklin minal ashkal, dalam bentuk apapun tuh ya. Jadi nggak ada tuh keringanan untuk meninggalkan sholat. Nah ada ustadz, kalau kata ustadz sebelah, kalau orang nggak sholat terus dia nggak perlu mengkodok sholatnya, ada katanya gitu. Saya bilang lah, dari mana ceritanya? Sebegitu pentingnya sholat, ditinggal nggak perlu dikodok lah. Ini ajaran dari mana ini? Ya. Kalau orang ninggalin sholat, maka wajib dikodok. Wajib dikodok. 4 mazhab mengatakan wajib dikodok. Ada pun yang mengatakan nggak wajib dikodok, bukan 4 mazhab. Ya. Ini yang mesti kita waspadai, jangan sampai nih kita ikut-ikutan ini. Ya. Logikanya begini dah. Orang ngutang sama sesama orang, manusia yang ngutang sama manusia wajib bayar gak? Bagaimana ngutang sama Allah? Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in, haram orang melaksanakan sholat sunnah kalau belum mengkodok sholat yang wajib. Sholat isya kita ketinggalan malam, nggak sholat isya, datang ke mujahidin sini, qobliyah, haram itu. Ya. Jadi sholat isya dulu 4 rakaat, kodok, baru qobliyah boleh. Gitu. Nah itulah ajaran ulama kita. Hatta qarrara ahlul ilm anna man lam yaqdir an yusalliya qa'iman shalla jalisan, sampai ahlul ilmu menetapkan bahwasanya orang yang enggak mampu untuk sholat diri dia boleh duduk, yang enggak mampu untuk duduk boleh berbaring. Tapi ada 2 nih, berbaring itu ada yang miring ya, muttaji namanya, lambungnya kena ame lantai. Ada yang mustalqi, itu kayak orang di rumah sakit ya, pakai bangku kasur yang itu beda tuh. Kalau yang begini itu namanya muttaji. Kalau yang begini namanya mustalqi. Nah, kalau yang berbaring itu kakinya ke sono, ke arah kiblat. Ya. Kalau orang yang sholatnya yang mustalqi, yang nyender gitu, itu ngadep kiblat kakinya. Tapi kalau yang muttaji enggak, kayak orang jenazah. Ya. Kayak apa? Jenazah, palanya ngadep utara, kakinya ngadep selatan.
Ini buat orang-orang yang sakit. Jadi kalau nanti ya nauzubillah sih ya. Mudah-mudahan kita sehat afiat ya, amin ya rabbal alamin. Kalau misalnya ngalamin orang tua kita sakit, tetangga kita sakit, pengen sholat, pakai cara ini. Ya. Biasanya sih kalau orang sholat pakainya mustalqi, jarang yang mutoji. Mustalqi itu kakinya ke arah kiblat, badannya agak nyender, begitu biasanya. Atau enggak kadang-kadang suka duduk. Ya. Dan memang itu tergantung kebiasaan. Almarhum almarfurlah guru kita Kiai Haji Usman Syarif di Pulau itu subhanallah itu lagi sakit sholat, lagi sakit parah sholat. Kok bisa lagi sakit parah sholat? Karena emang kebiasaannya sholat, bukan sholat fardu ya, sholat malam, sholat sunnah ya. Yang kita pengen nih, ya Allah mudah-mudahan kita sebelum meninggal kita ngerjain sholat, kita ngerjain ibadah, dan itu harus dibiasain ya. Kayak orang nih biasa ngaji, ya meninggalnya pas ngaji gitu. Yang biasanya zikir meninggalnya pas zikir. Yang biasanya banting kartu meninggalnya pas banting kartu. Allahu akbar, Allahu akbar. Nauzubillah min dzalik. Wa kana ashabu Rasulillah, para sahabat Rasulullah la yarawna syai'an minal amal tarkuhu kufrun ghairu shalah. Para sahabat dulu mereka tidak berpandangan ya terhadap sesuatu amal yang kalau ditinggalkannya kafir selain sholat. Jadi sahabat itu berpandangan kalau ada orang ninggalin sholat kafir, gitu, tegas banget ya. Orang ninggalin sholat kafir katanya.